Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan tentang perang Badar, di mana pada pertemuan yang lalu sedikit kita tamasaan terjemahan di halaman 11. Kita katakan bahwa perang Badar ini menjadi pembeda dan menjadi titik tolak kebangkitan Islam. Perang Badar adalah perang pertama kali di mana Allah memenangkan umat-umat Islam di hadapan orang-orang kafir. Sebabnya yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dengan maksud untuk mencegah dagangan orang Quraisy yang kembali dari negara Syam. Bersama Rasulullah kurang lebih 313 laki-laki. Ketika orang Quraisy mengetahui bahwa Rasulullah hendak mencegah dagangan orang Quraisy itu, maka mereka orang-orang Quraisy mengirimkan 950 laki-laki untuk menjaga kongsi dagang mereka. Maka kemudian bertemulah antara pasukan Rasulullah yang berjumlah 313 dengan pasukan orang Quraisy yang berjumlah 950 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyadallahu al-muslimina bil malaikati wa ayyada lan ngokohaken sapa Allahu Allah al muslimina ing pira-pira wong Islam bil malaikati kelawan pira-pira malaikat. Panhazama mongko kalah sopo al musyrikuna wong musyrik wa tabi'a lan ngikuti hum ing musyrikun sapa al muslimuna pira-pira wong Islam yaktuluna halimatene sapa muslimun wa yasiruna lan nawan sapa muslimun. Meskipun secara jumlah orang Islam itu kalah, bayangkan 313 melawan 950, artinya 1 lawan 3. Tapi Allah kemudian memenangkan orang Islam, sehingga orang-orang kafir itu kalah di dalam peperangan ini. Kenapa? Karena Allah membantu. Ayyada itu memperkuat, memperkokoh, membantu orang-orang Islam dengan cara menurunkan malaikat. Jadi perang ini dibantu oleh malaikat, sehingga orang Islam banyak membunuh atau memerangi orang-orang musyrik dan banyak pula menawan mereka. Jadi ada yang terbunuh, ada yang ditawan. Fakutila moko den pateni
minal musyrikina sangking pira-pira wong musyrik. Sapa sab'una 70 apane rajulan wong lanang. Minhum iku setengah saking sab'un Abu Jahlin utawi Abu Jahal. Wa usira lan den tawan minhum sangking musyrikun sapa sab'una 70 apane asiron tawanane. Aku mau gambar telu ayah. Wa kutilalan gugur Sudah. minal muslimina sangking pira-pira wong muslim sapa arba'ata asyara 14 apane rajulan wong lanang. Istirahat di rumah. Maka di dalam peperangan ini pihak yang mengalami kerugian yang banyak itu adalah orang kafir Quraisy. Kenapa? Karena mereka kalah. Sampai-sampai yang terbunuh itu ada 70 orang. Di antara 70 orang yang terbunuh ini ada Abu Jahal. Kemudian juga bukan hanya yang terbunuh saja, ada pula yang ditawan. Jadi dijadikan tawanan. Ada berapa? Ada 70 juga. 70 orang yang ditawan. Sedangkan dari pihak Islam itu yang terbunuh atau gugur dalam medan peperangan dan menjadi syahid itu hanya 14 orang saja. Summa amara mongko kari-kari merintah sapa ar-rasulu rasul Dan dia tidak masak. bidafni qatla al-muslimina kelawan mendem pira-pira wong kang mati pira-pira muslim atau saking wong muslim wal musyrikin lan pira-pira wong musyrik. Wa raja'a lan bali sapa nabi ilal madinati maring kutha Madinah walamma qaraba lan semangsane parak Di sana ada hapus. sapa nabi Ayah, agak lu dihapus saya. ha ing Madinah talakot mongko nyambut hu ing nabi sapa alwalaidu pira-pira anak bidufufi kelawan terbang yunsidna hale nyanyi sapa walaid nyanyi tola al badru alaina ing
nyanyian Tola al-Badru alaina. Kemudian di akhir peperangan Rasulullah memerintahkan orang-orang Islam untuk menguburkan orang-orang yang meninggal itu, baik dari kalangan Islam maupun dari orang-orang kafir sendiri. Jadi tidak dibiarkan begitu saja. Wah, ini musuh saya, biarkan sudah tergeletak di atas tanah. Tidak, Rasulullah tetap menghormati orang-orang yang sudah meninggal itu dengan cara menguburkannya. Kemudian Rasulullah kembali ke kota Madinah. Ketika sudah dekat dari kota Madinah, maka anak-anak kecil datang menyambut Rasulullah dengan memukul terbangan kata sampeyan ya. Dufuf itu jamak dari ad-dufu, artinya terbang. Dan mereka sedang bernasyid, yaitu nasyid Tola al-Badru alaina dan seterusnya itu. Maka dari perang Badar ini yang pertama pelajaran yang kita bisa ambil, perang Badar adalah perang pertama yang dimenangkan oleh Nabi Muhammad SAW melawan orang-orang musyrikin Quraisy. Yang kedua, dengan menangnya perang Badar ini, maka umat Islam mulai diperhitungkan dari sisi kekuatan militer. Yang ketiga, ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan tinggal diam. Allah pasti akan membantu, akan menolong orang-orang yang menolong agama Allah. In tansurullah yansurkum. Jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita. Itu terbukti dengan diturunkan malaikat untuk membantu peperangan tersebut. Dan akhirnya orang Islam menang dengan kemenangan yang gemilang. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Untuk selanjutnya mungkin kita akan bahas bab yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia punya mata. Baca dulu ya, Mbak. Ini apa ya?